Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. How are you today? Oke, pelajaran hari ini adalah bahasa Inggris. Untuk hari ini kita masih menggunakan buku paket bahasa Inggris When English Rings a Bell, kelas 8. Oke, mari kita buka pada bab yang pertama, the first chapter of this semester. Oke, chapter 7. The title is My Uncle is a Zookeeper. Ya, chapter 7, bab yang ke-7. Pamanku adalah seorang penjaga kebun binatang. Zoo di sini adalah kebun binatang. Let's see the monkey. And this is a zookeeper. Oke, we will learn. Kita akan belajari to communicate states and events that happen routinely or as general truths in order to appreciate the nature, to show our faith in something, or to give good and bad samples. Oke, yang akan kita belajari pada bab ini adalah mengkomunikasikan atau keadaan peristiwa-peristiwa yang terjadi secara rutin atau secara umum agar menghargai alam untuk menunjukkan kepada sesuatu atau memberi contoh yang baik dan buruk. Jadi tujuannya pada bab ini adalah untuk menghargai alam dan untuk memberi contoh yang baik dan buruk. Oke, mari kita lihat halaman berikutnya. Next page. Observing and asking question. Mengamati dan bertanya. We have a study tour in a zoo. Kita mempunyai suatu study tour. Study tour di sini adalah perjalanan atau jalan-jalan. In a zoo. Zoo adalah kebun binatang. Jadi jalan-jalan ke kebun binatang. Pertanyaannya apa? What animals do you see in the picture? Hewan apa saja yang kamu lihat di gambar itu? Gambarnya mana? Ya, di bawah ini. Let's see the picture. What animal do you see in the picture? Ya, this is it. Bears, beruang. Tiger, harimau. Elephants, gajah. Monkey, kita tahu semuanya monyet. And 2 deers, 2 rusa. Dan ini adalah a zookeeper. Ya. Oke, next page. We will learn to describe the animals in the zoo one by one. Masih dalam observing and asking question, mengamati dan bertanya. Kita akan pelajari untuk mendeskripsikan hewan-hewan di dalam kebun binatang one by one, satu persatu. Here, what we'll do? First, we will listen and repeat each description after the teachers, sentence by sentence. Apa yang akan kita lakukan? Pertama adalah kita akan mendengarkan dan mengulangi setiap penjelasan setelah guru secara satu persatu kalimat. Second, in the group we will discuss the identify different piece of
information about each animal and put them into the table. Yang kedua, dalam grup atau kelompok kita akan mendiskusikan atau mengidentifikasi perbedaan setiap informasi tentang hewan yang diletakkan di dalam tabel. Finally, dan terakhir, we will handwrite the analysis in our notebooks. Terakhir, kita akan menuliskan secara tulis tangan dan menganalisa di buku catatan kita. We will use a dictionary. Kita akan menggunakan kamus. We will spell the words and use the punctuation mark correctly. Kita akan mengeja kata-kata dan menggunakan tanda baca secara benar. We will also say each word loudly, clearly, and correctly. Kita juga akan mengucapkan kata dengan keras, jelas, dan benar. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Jika kita punya permasalahan atau kurang paham, kita akan pergi atau tanya ke guru kita untuk membantu. Oke, next week. Nah, ini ya. Observing and asking option and asking question. Masih mengamati dan bertanya. Di sini ada beberapa hewan ya, gambar hewan. Jadi kesimpulannya part 1 atau bagian pertama ini di bab ini adalah mendeskripsikan atau description atau mendeskripsikan, menjelaskan tentang sesuatu. Dalam hal ini adalah hewan, animals. Kita lihat yang pertama ada itu elephant ya, gajah. Ya, we know about the elephants. Oke, saya baca dulu. Elephants are the heaviest land animal. They are also intelligent and have good memories. Most of them live in Africa and Asia, such as in Lampung, Indonesia. They use their long trunk almost like an arm to put food and water in their mouths. They eat grass and plants. Jadi seekor gajah itu adalah hewan yang paling besar, the heaviest land animals. Gajah juga termasuk hewan yang cerdas and have good memories, dan mempunyai memori atau daya ingat yang bagus. Most of them ya, dari semuanya, kebanyakan dari gajah tersebut tinggal di Afrika dan Asia seperti di Lampung, Indonesia. Gajah menggunakan belalai yang panjang ya, seperti tangannya untuk meletakkan makanan dan air di dalam mulutnya. Mereka makan rumput dan tanaman-tanaman. Jadi ini adalah mendeskripsikan, menjelaskan tentang seekor gajah ya, tentang gajah. Terus kita lihat pada tugas yang pertama ya, ini di tabel. Di sini ada number 1 is animal, elephants. Habitat itu tempat tinggalnya, Afrika and Asia. Food, makanan. Grass and plants, activity, kegiatannya, use their long trunk to put food and water in their mouths. Karakteristiknya are the heaviest land animal. Jadi sesuai dengan penjelasan atau deskripsi yang pertama tadi, nama hewannya adalah gajah, elephant. Habitatnya di Afrika dan Asia. Makanannya adalah grass and plants. Kegiatannya adalah use their tongue, ya itu sesuai dengan penjelasannya tadi. Dan karakteristiknya ya adalah seekor hewan yang paling besar.
ini tugas atau contoh untuk tugas yang pertama. Oke, kembali ke halaman yang sebelumnya tadi. Nah, ini tiger ya, semuanya sudah tahu. Tiger are the biggest of all cats ya. Maaf. Tiger are the biggest of all cats. They live in the grassland and forest. The strip could give them good camouflage. When they hunt, they love meat to eat. Jadi harimau ya, harimau itu adalah paling besar di antara kucing-kucing. Mereka tinggal di padang rumput dan hutan. Strip atau belang-belang di harimau itu memberikan kamuflase yang bagus atau mengelabui lawan ketika mereka berburu. They love meat to eat. Jadi mereka suka makan daging. Ini nanti bisa dimasukkan sebagai tugas di halaman yang tadi ya. Ini tiger, jadi habitatnya apa, foodnya apa, aktivitinya apa, karakteristiknya apa, sesuai dengan yang saya bacakan tadi ya. Ini sesuai yang ini. Terus next, bears ya. Nah, ini beruang. Bears have thick fur coat to protect them from the cold. Most of them live on northern parts of the world. They are large and powerful. They have a good sense of smell. Some of them eat meat and some of them eat honey. In winter, some bears find a snug place to hibernate. Jadi beruang ini mempunyai bulu yang tebal untuk melindungi dirinya dari cuaca yang dingin. Kebanyakan dari mereka ini tinggal di utara, bagian utara ya, dari dunia. Mereka beruang ini besar atau panjang, besar ya, dan powerful, kuat. They have a good scent. Mereka mempunyai penciuman yang tajam. Some of them ya, jadi beberapa di beruang itu ada yang makan daging dan ada yang makan madu. Di musim salju ya, di winter, beberapa beruang ini menemukan atau tempat yang nyaman ya, untuk hibernate, untuk tidur yang nyenyak, untuk tidur yang panjang. Jadi nanti dimasukkan di tugas yang tadi ya. Ini penjelasan atau deskripsi dari beruang. Next, yang terakhir, gambar yang terakhir, the last picture. Monkeys are clever mammals that can solve problem and hold things in their hands. They live in group called tribe. Monkey eat plant, birds, eggs, small animals, and insect. Most of them live in the forest. Jadi monyet-monyet, nah, ini adalah mamalia atau hewan mamalia yang cerdas, pintar. Mereka dapat menyelesaikan permasalahan dan memegang sesuatu di tangan mereka. Mereka hidup di secara berkelompok ya, atau yang dinamakan tribes. Monyet ini makan tanaman, telur burung, hewan kecil atau insek. Kebanyakan dari mereka tinggal di hutan. Oke, ini untuk yang terakhir, gambar yang terakhir. Tugas kalian adalah nah ini ya, memasukkan karakteristik, activity, food, habitat ya. Ini habitat ya, ini ya habitat sesuai dengan animalnya ya. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Do you understand about my explanation? Oke, sementara kita akhiri sampai di sini dulu. Ini bagian yang pertama. And that's all for me. See you next time.
and have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.